Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang alat optik loop. Loop atau bisa disebut dengan kaca pembesar hanya terdiri dari satu lensa positif dan berfungsi untuk memperbesar ukuran bayangan yang terbentuk di retina. Ini adalah gambar pengamatan memakai loop untuk mata berakomodasi. Pada gambar, seorang pengamat menggunakan loop di mana benda diletakkan di antara titik O dan F dan diperoleh bayangan yang terletak pada titik dekat mata pengamat. Sehingga perbesaran bayangan pada loop mata berakomodasi maksimum dapat dirumuskan dengan M sama dengan Sn per S atau Sn per F ditambah dengan 1. Untuk keterangannya yaitu M sama dengan perbesaran bayangan satuannya kali, F sama dengan jarak fokus loop satuannya meter, dan Sn jarak baca normal yaitu 25 cm. Kemudian ini gambar pengamatan memakai loop untuk mata tak berakomodasi. Untuk mata tidak berakomodasi, bayangan terbentuk di tak terhingga dan benda terletak di titik fokus. Sehingga untuk rumus perbesaran bayangan yang dibentuk loop untuk mata tak berakomodasi dapat dirumuskan dengan M sama dengan Sn per F. Selanjutnya kita akan memperhatikan contoh soal yang diketahui pada soal yaitu F sama dengan 5 cm, Sn sama dengan 25 cm. Kemudian yang ditanya perbesaran mata berakomodasi maksimum dan perbesaran mata tidak berakomodasi. Dan untuk penyelesaiannya, yang pertama-tama kita akan mencari perbesaran loop mata berakomodasi maksimum dengan rumus M sama dengan Sn per F ditambah 1. Maka M sama dengan 25 per 5 ditambah dengan 1 sama dengan 25 dibagi 5 yaitu 5 ditambah 1 hasilnya sama dengan 6 kali. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung perbesaran loop untuk mata tak berakomodasi dengan rumus M sama dengan Sn per F. Jadi M sama dengan 25 per 5 sama dengan 5, sehingga perbesaran loop untuk mata tidak berakomodasi yaitu 5 kali. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat optik mikroskop. Alat optik mikroskop yaitu alat untuk melihat benda-benda yang kecil. Dan ini ada gambar pembentukan bayangan pada mikroskop untuk mata berakomodasi. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar, bayangan akhir yang dihasilkan oleh dua lensa dalam mikroskop bersifat maya, diperbesar dan terbalik terhadap benda semula. Kemudian untuk persamaan mikroskop dapat dicari dengan menggunakan rumus L sama dengan S aksen OB ditambah dengan SOK. Untuk keterangannya, L sama dengan panjang mikroskop, S aksen OB jarak bayangan lensa objektif, SOK jarak benda lensa okuler. Kemudian untuk perbesaran lensa objektif yaitu menggunakan rumus MOB sama dengan H aksen OB per HOB atau min S aksen OB per SOB. Dan untuk keterangan rumusnya teman-teman bisa melihat pada slide video ini. Rumus untuk mata berakomodasi maksimum yaitu MOK sama dengan Sn per FOK ditambah dengan 1. Untuk keterangannya, Sn itu jarak titik dekat mata normal, FOK jarak fokus lensa okuler. Kemudian ini ada rumus perbesaran total mikroskop yaitu M tot sama dengan MOB dikali dengan MOK, di mana
M itu perbesaran total mikroskop, MOB itu perbesaran lensa objektif, dan MOK adalah perbesaran lensa okuler. Dan ini ada gambar pembentukan bayangan mikroskop untuk mata berakomodasi. Perbesaran lensa objektif selalu sama, baik digunakan untuk pada saat pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum maupun dengan mata tidak berakomodasi. Hal ini dikarenakan lensa objektif digunakan untuk membentuk bayangan objek asli dan tidak berhubungan langsung dengan mata pengamat. Oleh karena itu, perbesaran lensa okuler untuk mata dengan tidak berakomodasi dapat dirumuskan dengan MOK sama dengan SN per FOK. Lalu rumus untuk perbesaran total mikroskop untuk pengamatan dengan mata tidak berakomodasi yaitu M sama dengan S aksen OB per SOB dikali dengan SN per FOK. Sedangkan rumus untuk panjang mikroskop untuk pengamatan dengan mata tidak berakomodasi yaitu L sama dengan S aksen OB ditambah dengan SOK. Nah teman-teman, ini ada contoh soal. Kita perhatikan yang diketahui pada soal yaitu FOK sama dengan 1 cm, sedangkan FOB-nya 4 cm. Untuk L-nya sama dengan 21 cm, SN-nya 25 cm. Kemudian yang ditanya, perbesaran total mikroskop ketika mata tidak berakomodasi. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita akan menggunakan rumus perbesaran untuk mata tidak berakomodasi, mana M sama dengan SN per FOK. Sehingga M sama dengan 25 per 1 sama dengan 25. Jadi M nya sama dengan 25 kali. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus jarak lensa okuler yaitu 1 per FOK sama dengan 1 per SOK ditambah dengan 1 per S aksen OK. Dan untuk 1 per FOK sama dengan 1 per SOK, sehingga SOK nya sama dengan 1 cm. Kemudian kita akan menggunakan rumus panjang mikroskop L sama dengan S aksen OB ditambah dengan SOK, dan SOB sama dengan L dikurang dengan SOK, sehingga SOB sama dengan 2 per 1 dikurang dengan 1 sama dengan 20 cm. Jadi SOB nya itu 20 cm. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan jarak fokus lensa objektif. Rumusnya yaitu 1 per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah dengan 1 per S aksen OB. Setelah ini kita masukkan dalam rumus 1 per 4 sama dengan 1 per SOB ditambah dengan 1 per 20. Untuk 1 per SOB nya pindah ruas sehingga 1 per 4 dikurang dengan 1 per 20. Dan untuk 1 per SOB sama dengan 4 per 20 sama dengan 5, sehingga SOB nya sama dengan 5 cm. Kemudian kita masukkan rumus perbesaran lensa objektif yaitu MOB sama dengan min S aksen OB per SOB. Jadi MOB sama dengan min 20 dibagi dengan 5 sama dengan min 4, sehingga MOB nya sama dengan min 4 kali sama dengan 4 kali. Tanda minus menunjukkan bayangan terbalik. Dan untuk langkah terakhir yaitu kita masukkan rumus perbesaran total di mana M tot sama dengan MOB dikali dengan MOK. M totalnya sama dengan 4 dikali dengan 25 sama dengan 100. Selanjutnya alat optik periskop. Periskop adalah alat optik yang berfungsi untuk mengamati benda dalam jarak jauh atau berada dalam sudut tertentu. Ini adalah gambar dari periskop sederhana menggunakan cermin dan lensa. Untuk cara kerja periskop sangat sederhana, yaitu diawali dengan masuknya cahaya pada kotak di bagian depan, kemudian diterima oleh cermin bagian atas. Nah, cermin tersebut kemudian mengirimkan cahaya
yang diterima ke cermin dan disimpan di bagian bawah. Selanjutnya, cermin di bawah mengirimkan cahaya menuju mata kita sehingga kita dapat melihat di sekeliling kita di dalam karton atau periskop sederhana. Sampai di sini pembahasan kita tentang alat optik loop, mikroskop, dan periskop. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.